Deddy Mulyadi panggil Kades Hoho siap dukung penuh, buntut dari masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota LSM kepadanya. Yang lagi viral di Purwasaba, kericuhan yang terjadi saat seleksi penjaringan calon perangkat desa, bahkan Kades Hoho sempat menjadi korban pengeroyokan oleh anggota LSM, sampai kacamatanya pecah. Gubernur Deddy Mulyadi mendengar kabar tersebut, langsung memanggil Kades Hoho untuk datang ke kediamannya. Ternyata sosok Kades Hoho banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang hebat. Kades Hoho menjelaskan semua permasalahan yang terjadi. Deddy Mulyadi siap mendukung penuh Kades Hoho dan berharap permasalahan ini bisa cepat diselesaikan. Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Setelah sempat digulung pasukan LSM Harimau hingga meminta Kades Hoho dicopot dari jabatannya dalam sepihak, perwakilan Ketua DPC Grip Jaya di Jateng siap mengawal Kades Hoho atas sikap arogansi yang dilakukan para pasukan LSM Harimau. Menginstruksikan kepada seluruh Ketua DPC Grip Jaya se-Jawa Tengah untuk mensikapi kejadian pemaksaan kehendak oleh oknum LSM yang memaksakan penurunan kepala desa Saudara Hoho di Kabupaten Banjarnegara. Saya tegaskan, apabila penurunan lurah atau kepala desa Hoho atau di Banjarnegara bisa terlaksana, saya pastikan ini akan menjadi role model untuk ormas-ormas yang lain melakukan kegiatan yang sama untuk memaksakan kehendaknya dengan sesuai keinginan dari ormas tersebut. LSM yang kemarin vokal menyerang Kades Hoho sepertinya harus berpikir ulang. Karena dibalik sosoknya yang santai, ternyata ada dukungan penuh dari Jenderal Andika Perkasa yang siap menjamin keamanan sang Kades. Kades Hoho dikepung ratusan anggota LSM untuk membatalkan hasil seleksi perangkat desa. Di depan KDM, Pak Kades menceritakan semuanya. Jadi kalau kalian tahu, di tempat Kades Hoho itu ada lowongan perangkat desa sebagai kepala dusun. Nah, setelah dilakukan seleksi, dari 13 peserta, hanya 3 orang yang lulus. Tapi ada peserta yang juga anggota LSM protes dan bawa kawan-kawannya buat maksa Kades Hoho batalin seleksi ini. Bahkan nuduh Kades Hoho ngelakuin kecurangan. Padahal semua aturan udah jelas dan diawasi benar-benar. Intinya, anggota LSM ini kalau menurut gua nggak terima dengan keputusan hasil seleksi. KDM yang mengetahui hal itu merasa aneh dengan kelakuan anggota LSM ini. Bahkan KDM memberikan wejangan kepada Kades Hoho jika apa yang sedang dialami adalah bagian dari ujian seorang pemimpin. Bapak ini kepala desa yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Di tempat lain nggak ada kepala desa yang sepopuler Bapak. Resiko orang populer itu menjadi objek bagi semua pihak. Itu resiko. Kayak saya jadi gubernur. Itu gubernur yang sering didemo ya Deddy Mulyadi tiap hari. Setiap kebijakan pasti menimbulkan resiko. Dan hidup itu pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Semakin banyak yang suka pada kita, semakin banyak orang yang tidak suka pada kita. Ini ketemu di Lembur Pakuan. Saya doakan Pak Kades, semoga yang dihadapi segera selesai. Amin. Sehingga Pak Kades dia terus fokus membangun desanya, ya kan? Kasih, Bapak. Semoga ayamnya bertelur, Amin. lelenya beranak, Amin. jalannya semakin baik, wisatanya semakin maju. Amin. Semangat. Ya. Terima kasih. Kita lihat momen kebersamaan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentunya bersama Bapak Kades Hoho. Kita lihat guys, seperti ini momen kebersamaannya dan dapat respon baik dari KDM buat Bapak Kades Hoho. Kita lihat aja videonya. Yang satu Kades Tato, Kecamata Anting Tato. Yang satu Kades Aing. Kades Tato itu walaupun wajahnya ya seperti playboy, tapi dia nggak mau menyentuh wanita yang bukan istrinya yang sah. Itu bedanya. Kalau Kades Aing baru kemarin kawin,
sekarang sudah minta izin ke saya untuk nyari cetan yang baru. Betul nggak Pak Kades? Enggak. Iya, ini hari ini ketemu di Lumbur Pakuan. Saya doakan Pak Kades, semoga yang dihadapi segera selesai. Amin. Sehingga Pak Kades dia terus fokus membangun desanya, ya kan? Terima kasih, Bapak. Semoga ayamnya bertelur, Amin. lelenya beranak, jalannya semakin baik, wisatanya semakin maju. Semangat. Ya. Terima kasih. Kades Hoho Alkaf dikeroyok LSM. Apa sebenarnya yang terjadi? Kabar mengejutkan datang dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kepala Desa Purwasaba, Hoho Alkaf, menjadi korban pengeroyokan usai aksi demonstrasi di Balai Desa pada 11 Maret 2026. Kericuhan ini bermula dari protes ratusan anggota LSM yang tidak puas dengan hasil seleksi perangkat desa. Mereka menuntut agar proses seleksi diulang karena salah satu anggota mereka tidak lolos. Namun Hoho Alkaf menolak. Menurutnya, hasil seleksi harus tetap mengikuti aturan dan nilai tertinggi yang berhak dilantik. Setelah audiensi selesai, situasi justru berubah menjadi ricuh. Saat keluar dari Balai Desa, Hoho mengaku langsung diserang oleh puluhan orang. Akibatnya, kacamatanya pecah, seragam dinasnya robek, bahkan atribut di bajunya ditarik hingga lepas. Tak hanya itu, Hoho juga menuding Kapolsek Mandiraja tidak bertindak adil. Ia mengaku pendukungnya yang hanya sekitar 10 orang justru diusir tegas, sementara masa LSM yang jumlahnya ratusan tetap berada di lokasi. Merasa diperlakukan tidak adil, Hoho Alkaf berencana melaporkan kejadian ini hingga ke Propam Mabes Polri. Menyampaikan pesan Gus kepada warga saya, khususnya Purwasaba. Mudah-mudahan jenengan semua terhindar dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang jahat, dan jenengan semua saya harap mempunyai hati dan pikiran yang baik terhadap semua orang. Nggih. Kalau jenengan selalu berpikiran positif, berhati baik, insya Allah rezeki jenengan juga baik. Amin. Nggih. Nggak usah ikut-ikutan dengan apa kata orang yang tidak jelas. Sekarang masyarakat Indonesia khususnya gampang terpengaruh dengan provokasi, nggih. Jenengan tahu sendiri, orang kalau menjalankan sesuatu itu dengan hati nurani, dengan akal sehat, insya Allah jenengan gak bakalan ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu, nggih. Tanggane tuku kulkas panas, ya. Yo kon kalungan kulkas ya. Kalungan kulkas AC. Tanggane tuku mobil utang, jangan kayak gitu ya. Utang ya biarin, kan mereka yang nyarutang. Bener gih. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada masyarakat Purwasaba, dan kalau bisa ini semuanya yang hadir dari manapun, mulai sekarang, besok, dan selamanya itu hati nurani dan pikiran itu digunakan, nggih. Jangan gampang ikut-ikutan arus orang-orang yang tidak benar. Jenengan nanti ikut nanggung resikonya, nggih. Yakinlah kalau orang baik itu rezekinya pasti baik. Amin. Nggih. Karena orang-orang yang selalu menjelekan kita di depan orang lain, nggih, suatu saat akan menjelekan kita di depan orang juga, menjelekan jenengan juga di depan orang lain, nggih, saat tidak pas, nggih. Wes sekarang lakukan hal-hal yang baik, sing ora apik ora usah, nggih. Mikir kerja, ora usah mikir ngomong nawong glunding gawe dosa, nggih. Orang lain mau ngomong apa, kita jelek-jelekin, biarin. Biarin aja. Kades Hoho mendapat kehormatan istimewa dengan undangan langsung dari Kementerian Desa di Jakarta. Kehadirannya menarik perhatian banyak pihak, termasuk para pegawai kementerian yang antusias meminta foto bersama. Momen ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi sang Kades, tetapi juga bagi masyarakat Desa Purwasaba yang merasa harumnya nama desa mereka kini sampai ke pusat pemerintahan. Kalau desamu gimana guys? Tulis di komentar ya. Inilah potret ruangan kerja Kades Hoho di Desa Purwasaba.
Banjarnegara. Ruangannya terlihat begitu rapi, dan yang unik kursi kerjanya pakai kursi gaming. Kades Hoho yang ngantor cuman pakai kaos tapi melayani warga dengan sepenuh hati dan humble sama semua warga, tidak pandang bulu status masyarakatnya. Kalau kamu suka kinerja Kades Hoho, like dan subscribe ya guys. Luar biasa emang Kades Hoho ini. Baru-baru ini Desa Purwasaba kedatangan rombongan motor Harley Davidson. Mereka datang ke Purwasaba ingin menikmati wisata dan bersantai di Desa Purwasaba. Para rombongan ini semua kenal dekat dengan Kades Hoho, sekaligus mempromosikan wisata baru Desa Purwasaba, supaya ekonomi desa bisa berkembang. Ketik amin ya guys, supaya desamu maju.